Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahi ma sya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Samahatul fudala wal kurama, para alim, para alamah, para kiai, para tuan-tuan guru, para guru ngaji, terkhusus kepada sahabat baik saya, kawan kecil saya, yang hari ini kita sudah sama-sama berangkat menjadi tua. Yang dirahmati Allah, Al-Ustadz Mu'alif yang barusan menyampaikan kata sambutan. Beliau itu kawan kecil saya. Kami bersama-sama, kami lahir satu kampung, Kampung Meranti, Desa Pugu. Kami dibesarkan oleh guru dengan didikan ilmu yang luar biasa. Alhamdulillah pada malam hari ini, atas izin Allah, kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Para ustadz, para tuan-tuan, para jamaah sekalian yang mungkin saya tidak dapat menyebutkan nama dan gelar Anda, tetapi insya Allah di dalam hati dan saya yakin Anda semuanya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan rumah yang berbahagia, Haji Suryadi, Haji Suryadi ya, Pak Haji Suryadi, kemudian tadi itu mewakili panitia, itu panitianya Pak RT ya, Pak RT. Bu, Ibu celep kapi. Oh iya, karena pada celep biasa orang celep lah lapar. Atau karena pada lapar cokop sagak dinto bisaos pemator badan kaulah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Niat dan tujuan kita malam hari ini tidak ada lain, adalah ihtifal li maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama-sama mengingat kembali tentang sosok makhluk yang dilahirkan, yang pada akhirnya bukan hanya merubah akhlak serta tabiat-tabiat buruk yang ada di masyarakat Arab pada masa itu. Bukan hanya saja mentauhidkan mereka yang awalnya dalam kesyirikan, bukan hanya sekedar menuntun mereka keluar dari kezaliman, kejahilan menuju nur Islam, tetapi ternyata syariah yang diemban oleh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam seiring dengan berjalannya waktu,
peradaban terus berjalan sampai kemudian dinul Islam, cahaya Islam itu sampai ke satu negara, sebuah negeri yang awal mulanya disebut sebagai Nusantara atau Nuswantara, yang pada tahun 1945 menjelma menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini. Alangkah bahagianya ketika seseorang mendapatkan nikmat dari Allah. Alangkah bahagianya ketika seseorang mendapat kiriman rahmat dari Allah. Maka ketika Allah mengirimkan nikmat dan rahmat dari Allah, kalimat yang pertama harus keluar dari lisan ini adalah kalam alhamdulillah. Termasuklah panitia, para jamaah, tidak usah berkecil hati karena turunnya hujan, karena yakin bahwa hujan itu adalah rahmat dari Allah yang Allah tegaskan di dalam Al-Quranul Karim, wa anzala minas sama'i ma'am mubarakah, dan sungguh kami turunkan air dari langit, atau tepatnya air hujan itu adalah sesuatu yang mendatangkan keberkahan di dalamnya. Tidak usah kecil hati, apalagi bersedih, karena hujan itu adalah rahmat Allah. Dan perlu saya ingatkan, rezeki yang paling halal di atas dunia ini, rezeki yang paling halal yang langsung datangnya dari Allah adalah air hujan. Rezeki air hujan adalah yang paling halal di bumi ini, Pak. Tidak ada rezeki yang paling halal dan langsung turunnya dari Allah, yang Allah turunkan dari langit hanya air hujan ini. Maka bersyukurlah kepada Allah, karena dengan turunnya hujan, bukan hanya badan kita yang mulai terasa dingin, hilang rasa panas, tapi mudah-mudahan pikiran, lebih-lebih hati kita ini semakin didinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara soal persoalan hidup, manusia pasti punya masalah. Bicara soal problem, semuanya punya problem. Bicara soal masalah hidup dari A sampai kepada Z, dari pagi kita terbangun membuka kedua mata hingga kemudian kita nanti menutup mata, semuanya pasti punya cerita hidup masing-masing. Tetapi bagaimana ceritanya agar cerita hidup itu menjadi husnul khatimah? Maka Rasulullah menyebutkan bahwa kehidupan yang baik bukan hanya dimulai dengan baik, tetapi bagaimana mengakhirinya dengan baik. Innamal a'malu bil awakhir, bahwa sesungguhnya perbuatan manusia tergantung di ujungnya nanti. Ada yang hari ini paling baik, belum tentu besok pagi dia paling baik. Yang hari ini paling buruk, jangan putus harapan. Siapa tahu dia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan dengan tegas, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan pernah merasa dirimu paling baik, jangan pernah merasa dirimu paling suci, jangan pernah merasa dirimu paling hebat, jangan merasa dirimu paling pintar, jangan merasa dirimu paling baik dan bertakwa. Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Maka duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, karena kita semuanya sama sebagai hamba Allah, diciptakan oleh Allah, Rabb yang sama, Allah yang maha tunggal, tiada sekutu baginya. Kita hidup di bumi yang sama, minum dari air langit yang sama, menghirup udara yang sama, kemudian kita bermuasyarah bersama. Dari kebersamaan itulah mudah-mudahan kita hidup senantiasa dalam kesamaan, dan kelak sehingga mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka bertemunya kita malam ini tidak ada lain adalah li ihya'is sunnah inda fasadil ummah. Kita ini punya niat dan tujuan bersama, tujuan yang sama, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kerusakan moralitas umat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah ada minuman, monggo silakan. Cuma masalahnya saya suruh ceramah tapi disiapin makan. Macam mana ceritanya ini? Memang boleh ceramah sambil makan, Pak Dewan?
Ini Pak Rino, saya tidak terbiasa ceramah sambil makan Pak Rino. Tolong dibungkus saja Pak. Aku aja Pak Suryadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Malam ini kita bergembira. Kenapa kita bergembira? Bahagia atas nikmat dari Allah. Nikmat apa? Iman Pak. Di samping itu kita juga harus berterima kasih kepada orang lain. Saya berterima kasih kepada panitia yang mungkin kalau secara pribadi saya ketemu langsung sama panjenengan nih nggak mungkin Pak. Kan nggak mungkin saya silaturahim satu rumah sampai kapan selesai silaturahimnya. Tapi atas izin Allah, panitia malam ini mempertemukan saya dengan ibu-ibu dan bapak-bapak. Biasanya kalau ceramah ini di sini berapa menit saja Pak? Di sini berapa menit? Apa Ustaz Hasan? Berapa jam? Berapa jam Pak? 5 jam Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Coba saya itu entah itu ceramah di kampung, ceramah di kota-kota ataupun pindah provinsi atau ke negara orang. Saya ceramah di negara orang tidak lama Pak. Malaysia, Brunei, Singapura paling lama 45 menit sampai 1 jam. Masuk ke Kuala Ambawang ceramah 2 jam. Ini kata Bang Haji Roma, terlalu. Allahumma sholli ala Muhammad. Biarpun nanti nggak lama, yang penting manfaat. Yang penting jadi ilmu dan hikmah bisa diamalkan dalam hidup. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kita harus menghidupkan sunnah? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, maka sungguh dia mencintaiku. Siapapun yang mencintaiku, pantas dan layak dirinya berkumpul bersamaku di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir malam ini, kelak kita berkumpul bersama junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bilang begini, Maulid Nabi itu berlebih-lebihan, yang disebut dengan hulu. Saya jawab enggak juga. Kalau bermaulid atau berkumpul bersama di dalamnya dibacakan Quran, kata Imam Al-Hafidh As-Suyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawi, kita ini sebenarnya tidak berlebih-lebihan Pak. Boleh saya tanya sama Haji Suryadi? Ji, kalau punya anak lahir, Haji senang tidak? Karena saking senangnya pasti yang pertama itu dikasih nama paling baik. Pasti dikasih nama paling baik. Dengan satu harapan anaknya baik sesuai dengan namanya. Misalnya disebut Abdus Syakur, biar menjadi hamba Allah yang bersyukur. Atau dikasih nama Fahmi, biar menjadi orang yang faham ilmu Allah. Atau dikasih nama Hilmi, biar akhlaknya lembut. Ada namanya Hilmi. Wah, ini bukan lembut Pak, ini berat timbangan nampaknya. Kasih nama siapa misalnya Hasan, biar akhlaknya baik. Contoh Pak, ini kan kita punya tetangga non muslim nih, Tionghoa ini, ya kan? Orang Tionghoa aja buka toko namanya bagus-bagus Pak. Lancar Jaya, ya kan? Sukses selalu, itu baru nama toko. Kan nggak mungkin dia buka toko dikasih nama Maju Mundur kan? Kan nggak mungkin. Ya Ustaz Mu'allif. Ustaz Mu'allif artinya orang yang menyusun.
Tak tahu apa saya soson, Pak. Bolanya son betul, Ustaz. Tujuan ngasih nama itu kan baik, Pak. Ya kan? Maka ketika Allah memberikan nama kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan nama Ahmad. Artinya terpuji. Sedangkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pemberian datuknya yang bernama Abdul Muthalib. Itu pertama. Kedua, kalau kita punya anak, pasti tasyakur atau tahaddus bin ni'mah, mensyukuri nikmat Allah karena anak lahir. Maka sunnah di dalam Islam, kalau orang tuanya punya rezeki lebih, sunnah akikah. Anak laki-laki sunnahnya 2, anak perempuan sunnahnya 1. Karena tahaddus bin ni'mah, anaknya lahir sehat selamat. Bagaimana mungkin kalau yang lahir itu adalah sesosok makhluk yang paling dimuliakan Allah, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menuntun kita kepada cahaya nur agama Allah. Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur atas nikmat itu? Anak yang disayang-sayang, yang dipengen-pengen, disekolahin, bahkan dingajikan di musola kita ini, belum tentu dia menyelamatkan kita di akhirat. Paham? Belum tentu anak kita mampu menyelamatkan kita di akhirat. Salah-salah anak kita jadi musuh kita, Pak. Mohon maaf, karena kita sudah mulai menua ini. Keliru-keliru, anak kita jadi biang masalah, bahkan jadi orang yang menyebabkan terhalangnya kita dari ridha Allah Subhanahu wa taala kalau kita salah mendidik anak. Allahumma sholli ala Muhammad. Lantas sementara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sebutkan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kul sampaikan ya Rasulullah Muhammad, bifadlillahi, karena fadilah dari Allah. Apa fadilah Allah? Dinul Islam. Apa fadilah Allah? Al-Quranul Karim, sebagai pedoman bagi orang yang beragama. Wa birahmatihi, karena rahmat Allah. Maka Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah, anak pamannya yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib, pernah mengatakan kalimat rahmatun pada ayat ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di ayat yang berbeda Allah menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya apa? Rahmat Allah itu adalah berupa hadiah besar, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sebutkan innama ana rahmatun muhdah, sesungguhnya aku ini rahmat bagi kalian yang Allah hadiahkan untuk kalian. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan lebih dari kata layak kita bersyukur atas lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah kalian. Maka firman Allah, falyafrahu, berbahagialah kalian, bergembiralah kalian, senanglah hati kalian atas datangnya agama Islam kepada hati kalian. Berbahagialah, berbanggalah hati kalian atas rahmat Allah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa khairum mimma yajma'un. Dua perkara ini lebih baik dibandingkan dengan dunia dan segala isinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada maulid. Saya jelasin, maulid, ada yang bilang maulud. Sebenarnya bulannya Rabiul Awal. Rabiul Awal, sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau lahir di bulan Rabiul Awal, bulan ini tidak dikenal oleh masyarakat Arab pada masanya. Yang dikenal cuma 4 bulan, Pak, yang paling mulia, yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Ada Muharram,
ada Dzulhijjah, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah dan Muharram. Cuma 3, 4 dengan Rajab. Rabiul Awal nggak dikenal. Tetapi karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di bulan Rabiul Awal, 4 bulan yang lain menjadi berbeda. Orang lebih memuliakan dan menghormati lahirnya bulan Rabiul Awal dibandingkan dengan yang lainnya. Dzulhijjah karena ada haji. Haji itu tidak mungkin ada kalau tidak ada kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dikatakan begitu? Enggak begitu Ustadz konsepnya. Haji itu syariatnya Ibrahim. Benar. Nabi Ibrahim yang mengajarkan. Iya. Tapi Nabi Ibrahim tidak ada tanpa Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Silakan buka. Ada satu kitab namanya Mustadrak lil Imam al-Hakim ala Sahihaini. Ada satu hadis qudsi. Allah menyatakan selepas Allah menciptakan Adam, apa firman Allah dalam hadis qudsi itu? Ya Adam, wahai Adam, laula Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Adam, laula Muhammad, kalau bukan karena aku mau menciptakan Muhammad, dan kalau bukan karena hambaku yang bernama Muhammad, ma khalaqtuka, tidak mungkin aku menciptakanmu Adam, wa ma khalaqtul jannah, dan tidak mungkin aku menciptakan surga. Artinya sejatinya Adam diciptakan karena Allah ingin menciptakan hambanya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Jadi kalau ada bilang maulid itu berlebih-lebihan, dengerin dulu Mas Bro. Pak Haji yang pakai kacamata, siap. Habis ini langsung ceramah Pak Haji nanti pulang ya. Rekam baik-baik. Berlebihan enggak juga. Mestinya yang berlebih-lebihan bukan saya, tapi sahabat Nabi. Tapi kenapa Nabi tidak melarangnya? Pertama, silakan buka dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, dalam kitab-kitab sunan, buka saja. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memotong rambutnya, sahabat selalu berebutan rambut Nabi. Bahkan tidak ada satu helai rambut pun melainkan itu pasti diambil oleh para sahabat. Itu rambut. Apakah itu berlebihan? Kalau itu berlebihan, tentu Nabi melarangnya. Pertama. Yang kedua, kalau Nabi meludah, ini ludahnya Nabi Pak, bukan ludahnya Ustadz Yusuf. Sempat Ustadz Yusuf meludah di Sungai Kapuas depan, selesai Pak, puaka muncul. Aja Ustadz Haji Dul, beliau ini satu rombongan kemarin Pak waktu haji. Mudah-mudahan beliau dan saya dan yang sudah haji menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Nah, kebetulan saya pembimbing haji beliau. Gini Pak, Rasulullah itu kalau meludah, sahabat itu selalu ada di sampingnya. Kenapa? Selepas sahabat berebutan ludahnya Nabi, diusapkan ke wajah, diusapkan ke seluruh badannya. Kenapa Nabi tidak melarang? Kalau itu berlebihan. Kenapa ini tidak disebut berlebihan? Itu ludahnya Nabi Pak. Kalau lidah kita jangan balik gatal-gatal gitu, bengkak gitu. Cobalah ngetes punya Ustadz Mu'alib. Ustadz ambil air bekah, tolong kasih ludah sikit Ustadz. Aman Pak, doanya betul, tak salah doa beliau. Ini pasti berkah nih, tapi jangan dibiarkan diam 3 hari. Belumot dia Pak. Seporan Ustadz Mu'alib, seporan kena kerja nih. Yang ketiga, ada sahabat panahnya pernah dipegang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu anak panahnya, gagang panahnya, busurnya itu pernah dipegang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sahabat ini mau berperang, setiap mau mengambil busur panah ini, sahabat ini wudhu dulu. Sampai ditanya oleh sahabat yang lain, wahai sahabat, kenapa anda berwudu padahal anda ini hanya sekedar mau megang busur panah? Dijawab oleh dia,
oleh sahabat ini. Wahai sahabat, bukan masalah busur panahnya, tapi panah ini yang pernah dipegang oleh makhluk yang paling mulia, paling mencintai dan dicintai oleh Allah, dan itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu berlebih-lebihan? Enggak. Dan Rasulullah tidak melarang itu. Untuk apa bermaulid, Ustadz? Mas Bray. Halo kawan. Halo. Ibu. Halo Ibu. Maulid Nabi tidak berlebih-lebihan. Kenapa tidak berlebih-lebihan? Karena Ibu datang kemari yang didengarkan bacaan Quran. Salah nggak baca Quran? Nggak salah. Quran itu adalah petunjuk Allah, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran adalah obat penenang bagi jiwa yang gelisah. Al-Quran kelak akan menjadi saksi kita di yaumil qiyamah. Iqra'ul Quran. Dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili, Rasulullah menyatakan, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Biar pintar baca Quran, no. Ada musola, anterin anaknya Pak, anterin anaknya ngaji di sini. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, kata Rasulullah. Orang yang paling baik di dunia ini orang yang belajar dan yang mengajarkan Quran. Tak bisa baca Quran, tidak sholat kita Pak. Setidaknya benerin Fatihahnya lewat Ustadz Mu'alif, ada Ustadz Hasan, ada Ustadz Suryadi. La salata illa bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatmu kalau nggak baca Fatihah. Fatihahnya harus belajar. Pada siapa? Pada ustadz-ustadz. Bayar apa gratis ngajinya Pak? Bayar apa gratis? Gratis Pak. Ilmu mana di dunia ini yang gratis selain bacaan Quran Pak? Padahal Quran itu yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Saya tidak sedang menghina ilmu apapun, enggak. Anak saya larang untuk les. Mau belajar ya belajar aja, maksimalkan kemampuan. Karena saya khawatir kalau anak saya les, saya bayar mahal. Bukan masalah uangnya Pak, karena ketika anak saya ngaji Quran tidak dibayar. Padahal hadiah paling baik adalah ketika orang memberikan hadiah kepada yang baca Quran. Dan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustadznya nggak minta, cuma ya kita harus paham. Ya Pak Lendeng ya, Pak Lendeng ya, orang NTB ya, NTB ya, NTB ya. Saya dulu juga dikirain orang NTB Pak, karena kalau orang NTB cakap itu suaranya besar. Saya dulu dikirain orang Batak malah Pak. Suara Ustadz Zain itu menggelegar. Saya bilang saya bukan orang Batak Pak, saya orang kampung. Karena zaman dulu di kampung itu kan makanan itu kan terbatas, yang ada cuma tenggeng. Jadi dari hilakku sampai lemah cecene cuma tenggeng Pak. Akhirnya gerungan kuler aja Pak. Suara saya paling besar ya Ustadz Mu'alib di kelas ya. Kalau dulu saya jadi komandan upacara takut semua Pak. Badan kecil suara besar. Jadi gini Pak, anterin anaknya ke madrasah, anterin anaknya ke musholla. Ustadz, saya ini mau nitipkan anak. Kenapa Bapak? Anak saya biar pinter ngaji Ustadz. Khawatir nanti saya mati anak saya tak bisa ngaji Ustadz. Banyak orang tua meninggal malah anak tidak mensolatkan orang tuanya. Ada? Orang tua meninggal ada yang tidak bisa mensolatkan jenazah ibu bapaknya. Ada? Banyak. Apalagi kemudian baca Quran, apalagi kemudian mendoakannya banyak Pak. Ini penting malam ini nih Pak. Bergembira apa? Atas hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita ini keluar dari kezaliman, yang membawa kita dari kejahilian masuk kepada dinul Islam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah mengingatkan, ya Muhammad, sampaikan kepada masyarakat yang ada di gang apa ini. Nyaman asal Pak. Villa Bougainville. Nama bunga abadi yang ada di puncak gunung itu Pak. Bunga Bougainville namanya.
Cuma nggak bicara gini saja Quran itu. Cuma nggak jelas-jelas ngomong gini saja Quran itu. Orang-orang Villa Bougainville, cuma nggak gitu aja Pak. Sesungguhnya ayat itu untuk saya dan sampean. Termasuk untuk Pak, siapa nama sebelah ini? Hah? Kosmas? Bukan Kosmos Pak. Kalau Kosmos buat masak itu ya Pak Kosmas ya. Kosmas Batubara. Rasa bangku. Orang Medan Bang. Hah? Ya? Oh. Orang diri kita boh? Saya sama kita. Kosmas. Oh, luar biasa Yung. Orang diri Yung. Memang dikirain saya nggak ngerti bahasa Ahe Pak. Tahu Pak. Saya jangan diakal-akalin Pak. Cukup saya aja yang ngakalin sampean. Kita ini bersaudara Pak. Pak Kosmas saudara kita. Apalagi Pak Kosmas duduk hidup berdampingan dengan kita, tidak ada masalah. Siapa contohnya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu temannya banyak non muslim Pak. Banyak orang-orang Madinah walaupun tidak mengucapkan 2 kalimat syahadah tapi tetap hidup damai bersama Nabi. Contohnya yang ada di mana? Indonesia Pak. Kita di Indonesia hidup berdampingan, damai, tidak ada masalah. Persoalan iman urus masing-masing. Coba, saya pribadi itu di perumahan juga Mbak. Tadi Haji Suryadi tahu itu. Tetangga saya itu non-muslim Tionghoa. Yang sering Bapak dengar ceramah saya itu. Mana Ustaz Jeffrey ini? Ada Ustaz Jeffrey ya? Oh di dalam ya Ustaz Rubai. Di sebelah kiri rumah saya itu namanya Aliyong Pak. Sebelah kanan saya itu Siabun. Depan saya Siapeng Pak. Yang sebelah kiri depan saya itu namanya Ronald Sinaga. Yang sebelah sana itu ada namanya Agus. Dayak Katolik. Normal saja Pak. Karena persoalan iman kami urusan masing-masing. Tapi ketika berkaitan tentang kehidupan sosial masyarakat, yuk bareng-bareng. Karena itulah akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya mana? Rasulullah itu punya istri namanya Sofiyah binti Huyai. Sofiyah ini orang Yahudi. Bapaknya bernama Huyai bin Akhtab. Yahudi sampai meninggal Pak. Padahal menantunya Nabi. Paham Pak? Kedua, sebelum masuk Islam ada istri Nabi yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Seorang perempuan Mesir yang beragama Nasrani, kemudian masuk Islam. Dari rahim beliau lahir seorang putra Nabi yang bernama Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa Pak? Kita ini hidup biasa-biasa saja Pak. Jadilah pribadi yang taat kepada Allah, tapi tetap bersikap tasammuh atau toleran. Pegang kuat-kuat imanmu. Persoalan akidah, lakum dinukum waliyadin. Persoalan amal perbuatan, lana a'maluna walakum a'malukum. Ini pekerjaan saya, ya saya kerjakan. Ya kerjamu apa? Ya kerjakan saja. Oleh karenanya malam ini perlu saya sampaikan dan saya ingatkan, kenapa kita bermaulid? Untuk mengingat kembali betapa pentingnya kita ini menjadi seorang mukmin, seorang muslim yang dapat mencontoh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya menjadi teringat ketika Nabi mau berperang di Madinah. Didatengin oleh temannya yang Yahudi yang bernama Mukhayrik. Temannya ini baik tapi Yahudi Pak. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, boleh aku ikut berperang denganmu? Boleh, kata Nabi.
Tapi aku kan tidak beriman kepadamu Muhammad. Ya biasa saja. Tapi pertemanan biasa kata Nabi. Mukhairik ini orang kaya. Sebelum mati di perang, Mukhairik udah ngomong sama Nabi, ya Muhammad, kalau nanti saya mati, ya sebagian harta saya kasih ke kamu. Yahudi loh. Tapi bukan Yahudi yang sekarang, Pak. Itu beda cerita sudah. Jadi kata Nabi, kenapa Mukhairik? Karena kamu orang baik. Nanti ambillah sebagian dari hartaku. Akhirnya Mukhairik ini mati dalam medan perang dan hartanya diserahkan kepada Nabi oleh keluarganya separuhnya. Dan dari harta Mukhairik yang Yahudi belum masuk Islam ini kemudian dibangun oleh Nabi namanya Baitul Mal. Sistem keuangan Islam pertama yang dibangun oleh Nabi di Madinah namanya Baitul Mal wa Tamwil, dan itu modalnya dari teman Nabi yang bernama Mukhairik. Biar kita ini nggak sembarangan, Pak. Karena Islam itu jelas. Maka Allah ketika menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjadi rahmat bagi segenap alam. Menjadi penyejuk, peneduh dan pendamai di antara apapun. Kalau Bapak mau tahu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Quran, karena Quran itu ada asbabun nuzulnya walaupun tidak semuanya ada. Hadis ada asbabul wurudnya, sebab-sebab Nabi mengeluarkan hadis. Ketika Allah menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idza kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ayat ini turun di Madinah berkaitan tentang Nabi yang mendamaikan dua kelompok Nasrani yang bernama Aus dan Khazraj yang berperang lebih dari 100 tahun. Yang mendamaikan siapa? Nabi. Jadi biar jelas, Pak. Kita hidup sebagai mukmin, sebagai muslim, yuk kuatkan akidah, benahi amal kita, perbuatan kita benahi, tapi jangan lupa akhlak kita, sikap kita terhadap orang yang berbeda dengan kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nih sudah berapa jam ini? Apa hel? 40 menit itu apa gila hel? Allahumma sholli ala Muhammad. Berapa menit? Ini serbu ibu jula kero kapi sokon itu. Belum derem bu. Saya ceramah ya, saya lapar bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena sampai akhir Desember saya masih keliling, Pak. Besok pagi jam 9 saya di Polda Kalbar. Jam 12 siang itu serah terima Kapolsek Pontianak Utara. Malamnya di mana itu, Hat? Di Parit Adam ya. Malamnya di Parit Adam. Besok paginya lagi saya di Satpol Airut Kalimantan Barat. Siangnya saya berangkat ke Sosok. Sosok itu 2 hari pengajian, pulang lagi, muter lagi, Pak. Sampai nanti tanggal 4 Oktober saya harus berangkat ke Batam. Dari Batam saya nyebrang ke Malaysia, ke Johor, ke Singapura, pengajian di sana. Makanya saya bersyukur sama Allah atas apa, Pak? Atas nikmat doa dari orang-orang solih. Saya ini orang kampung, Pak. Ini Ustadz Ma'alif kawan saya dari kecil. Tapi itulah, Pak, yang namanya manusia kan bisa berubah. Kami dengan Ustadz Ma'alif ini tidak pernah nakal dari kecil, Pak. Tidak pernah nakal. Saya ini termasuk murid yang baik ya Ustadz ya. Ustadz Mu'alib juga murid yang baik. Kami tidak pernah nakal, Bu. Tapi kalau saya sama Ustadz Mu'alib bukan nakal, nuakal. Bukan nakal, tapi nakalnya saya dengan beliau itu ngaji. Ya Ustadz ya.
walaupun jarang masuk, Pak. Saya kadang-kadang ditanya sama Ustadz Mu'alif, Ustadz Zen itu kok bisa jadi kiai ya katanya. Saya bilang, saya juga bingung kenapa sampean bisa jadi ustadz. Tapi itulah rahasia dari Allah. Tak usah buka cerita di sini Ustadz ya. Itu aib kita Ustadz. Nanti jamaah tak percaya pula ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini walaupun dingin, walaupun hujan, tapi makanya kata Nabi, kalau hujan itu turun, berdoalah kepada Allah, Allahumma shayyiban nafi'an. Yuk ibu bapak ikuti bacaan saya, biar pertemuan ini, majelis ini barokah di tengah-tengah hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Amin. Perintah Allah kepada Rasulullah, sampaikan ya Muhammad, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ayat ini cuma nggak cerita begini saja ini. Ini yang punya son siapa ini? Siapa? Johan. Yang mana bang? Johan itu artinya juara bang. Ya, bukan ikan juara bang. Juara. Johan. Ini bayar apa gratis bang? Hah? Gratis. Alhamdulillah. Karena gratis kita doakan beliau masuk surga sama sonnya sekalian. Sama sonnya ya. Nah, jadi nanti kalau Ustadz Yusuf lihat ada yang masuk surga manggul son, positif itu Bang Johan Pak. Aman Bang Johan ya. Saya doakan Bang Johan sehat ya, diberikan rezeki yang luas oleh Allah. Jadi kalau ada pengajian, abang juga bisa berjuang di jalan Allah melalui apa? Melalui sonnya ini. Ya bayar tipis-tipis tak apalah. Ya kan? Ya bagang sebungkus kan tidak ada masalah mungkin ya panitia kan? Ya Pak Suryadi ya. Ya bayar satu selop pun pasti lebih senang beliau kan? Jadi Bang Johan berjuang di jalan Allah itu bisa dengan apa saja ya. Jadi bisa dengan harta, bisa dengan jabatan. Adinda Rino saya kalau ketemu pejabat itu Pak, kalau nggak ngomong gatal lidah saya Pak. Jadi Bang Rino karena ini kan dapat amanah dari Allah, jangan takut Bang Rino. Ini wajahnya udah mulai agak pucat-pucat sedikit ini. Bang Rino, sudah berapa lama ini menjabat? Ada setahun ya? Baik. Bang Rino, jabatan itu amanah dari Allah. Ya. Jabatan itu anugerah dari Allah. Niatkan menjabat itu menjadi sebab dan wasilah. Tadi Ustaz Mu'alif sampaikan itu. Jabatanmu itu adalah wasilah. Perantara apa? Perantara perbuatan baikmu. Tanda tanganmu itu mahal. Dan ingat, tanda tanganmu itu jadi saksimu nanti di akhirat. Ini ngomong-ngomong panitia ini tekor enggak Ustaz Mu'alif? Tekor ya? Makanya saya tengok jadi itu Pak Rino itu dompetnya agak besar Pak. Karena beliau tahu kalau panitia itu kekurangan dana. Jadi aman Ustadz Mu'alif. Ya saya kan cuma nyampaikan masalah nanti Ustadz Mu'alif dapat bagian, saya kan dapat 20%-nya Pak. Ya biasa samanya temen kan, harga kawan lah, saya cincai lah Bapak. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Bang Rino khalifah besar Islam pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah. Wafat beliau digantikan oleh sahabat Umar yang mendapat gelar sebagai Al-Faruq.
Kenapa disebut gelar Al-Faruq? Saking kerasnya di dalam hukum, Umarlah yang dengan tegas membedakan antara hak dan yang batil pasca wafatnya Rasulullah dan menggantikan Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sahabat Umar bin Khattab itu menjabat selama 10 tahun jadi khalifah, Pak. 10 tahun itu jarang tidur beliau. Malamnya susah pejamkan mata. Siangnya apalagi? Ditanya oleh sahabat yang lain, "Wahai Umar, kenapa Anda malam itu kelihatan susah tidur?" Jawaban Sayyidina Umar, "Bagaimana mungkin aku tertidur di malam hari sementara Allah memberikan nikmat kepadaku yang begitu besar? Aku khawatir mengkhianati nikmat Allah, makanya aku sujud kepada Allah di tengah malam ini." Kalau siang kenapa Anda tidak tidur? Jawaban Umar sederhana, "Karena aku ini pemimpin umat. Aku khawatir umatku kelaparan dan aku tidak tahu ternyata mereka dalam keadaan lapar." Maka Bang Rino, saking sederhananya Umar bin Khattab, 10 tahun menjadi khalifah, bajunya cuma 2. Satu dicuci, dijemur, satunya dipakai. Itu Umar, Pak. Itu Umar bin Khattab. Pertanyaannya, berapakah bajumu? Berapa lemari, Bang? Apalagi Haji Suryadi, Pak. Oh, mobilnya. Oh, mantap ini. Saya tanya, apa ceritanya, Jijak? Saya jualan, Kiai. Jualan beras. Hah? Jualan beras bisa sekaya ini? Cuma dimasak, Kiai. Oh, nasi. Coba. Pulang nanti ke rumah, tengok baju. Kalau kira-kira itu kebanyakan, ada Ustadz Mu'alif di belakang. Ini Ustadz, alhamdulillah baru 1 minggu saya beli. Ini Ustadz, mohon maaf, ini bukan pernah saya pakai Ustadz, karena saya tahu bahwa kata Ustadz Zen tadi malam itu Ustadz, saya malu sama beliau Ustadz. Jadi ini Ustadz, baju saya 2 lemari saya kasih sama Ustadz. Kan nyaman, Pak, begitu kan? Nah, tinggal tunggu aja Ustadz Mu'alif. Yang penting saya sudah sampaikan keluhan sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kata Allah, Qul in kuntum tuhibbun Allah. Kalau kamu betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, kata Nabi, ikuti aku. Salat ikut aku. Ibadahmu contoh diriku, kata Nabi. Amal perbuatanmu contoh diriku. Yang jadi pedagang contohlah aku, kata Nabi. Sebab Nabi sebelum menjadi Rasul mendapat wahyu dari Allah. Apa yang menjadi pekerjaan Nabi? Pedagang. Tapi dagangnya Nabi, dagang yang sangat jujur. Bahkan di luar perakiraan lebih dari kata jujur. Nabi kalau bawa dagangan dari Makkah menuju Syam, Suriah, Syria hari ini. Nabi kalau ditanya begini, Pak. Hai anak muda, berapa kamu mau jual barangmu ini? Nabi menjawab modalnya, Pak. Kalau Ustadz Hasan? Berapa nih Ustadz Hasan? Gini saudara, demi Allah nih ya. Aku sumpah depan rezeki ini, tak selamat aku nih. Aduh iki kabeh sumpah Pak. Sampai dari billahi wallahi ke porkelap sih Pak. Saking takut tak percaya aja. Mohon maaf, ada yang ngerti bahasa Madura mboten? Paham nggih? Paham bahasa Madura mboten? Oh, beda Madura nih gitu. Oh, campur. Oh, campur nah apa, Pak? Campur-campur nggih. Nggih. Campur sawi nggih. Masya Allah, bukan tumpang sari tapi. Mboten nggih. Nggih, saestu niku lho, Pak. Kanjeng Rasul itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla enggak mungkin bohong. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau berkalam, kalau menyampaikan sesuatu itu enggak mungkin karena hawa nafsunya, Pak. Tapi semuanya berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Rasulullah itu bukan nabi yang berbohong. Memang nabi itu dilarang untuk berbohong karena sifat kenabian adalah siddiq. Harus jujur, nggak boleh kidib, nggak boleh bual kata orang Melayu. Oh, kita nih orang Melayu nih, Pak, satu hari tak bual mulut bergatal, Pak.
Nabi itu siddiq, jujur, lurus. Jadi kalau Nabi ditanya zaman masih pedagang, ya anak muda ini harganya berapa? Dijawab oleh Nabi, Pak, ini saya bawa dari Makkah, modalnya sekian. Loh, kok modalnya? Bagaimana dengan untungnya? Terserah Bapak, yang penting saya tidak rugi. Coba kalau muslim yang baik jadi pedagang ikan di pasar pagi sini. Biasa saya nak ceramah ke Sintang, ke Ketapang, biasa pagi-pagi sini nih kan. Depan kan ada pasar pagi itu. Kena gitu. Belum nawar, nengok ikan tongkol. Berapa nih long, demi Allah nih ya, tak selamat aku nih ya, tadi malam nih dapat sekian. Ya Allah, jangan bersumpah. 9 dari 10 pintu rezekimu dari perdagangan, kata Nabi, yang di dalamnya tidak ada sumpah dan tipu daya. Yang jadi pejabat, jadilah pejabat yang jujur. Bang Rino, bila ge bang, saya bisa marahkan abang. Besok kan tak mungkin diundang lagi. Kata Bang Rino, jerak aku sama Pak Kejen tuh, malah aku jak selarat. Tak apa bang, saya tidak mengajari abang, mengingatkan sebagai saudara. Saya kan saudaranya Bang Rino. Bang Rino saudara saya. Bang Rino memimpin Kuburaya. Saya lahir di Kuburaya. Saya punya tanggung jawab moral yang sama. Yuhibbukumullah, kata Allah. Allah pasti mencintaimu. Kalau Allah sudah mencintaimu, urusan dunia ini gampang. Soal rezeki, soal uang, soal itu mudah bagi Allah. Yang penting kamu sudah taat kepada Allah. Ingat, kita pasti tidak tahu di mana rezeki kita. Tapi ketahuilah bahwa rezeki kita tahu di mana kita berada. Kita cari rezeki belum tentu ketemu. Tapi rezeki pasti akan menemui kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk dan menyiapkan rezeki untuk sang makhluk. Apa yang kurang dari hidup kita? Syukurnya. Kita ini kekurangan syukur, Pak, bukan kekurangan nikmat. Allah kirimkan rezeki untukmu cukup. Kenapa masih minta lagi? Karena keinginanmu kebanyakan. Betul? Kalau masih bisa pakai bedak pipa nomor 6, masih ada nomor 6 ke? Ada naik nomor 8 kau? Masih ada? Kalau pupormu masih cukup untuk nomor 6, jangan kau minta lebih dengan laki kau. Betul? Suami-suami yang baik. Sebentar saya nak berdiri. Saya nak tengok wajah ibu. Bu, ibu, pilih antara dua. Tak boleh bual, ini malam maulid. Mending suami mati duluan atau ibu? Mending ibu mati duluan apa suami mati duluan? Suami mati duluan. Allahu Akbar. Bini siapa tuh? Ya udahlah Pak, balas Pak. Para Ustadz di belakang. Para Ustadz, hai. Ya enggak usah jauh-jauh lah. Haji Suryadi lah. Haji Suryadi, mending istri atau sampean mati duluan? Mending istri. Astagfirullahaladzim. Laki macam apa? Tak paham aku. Abang Kosmas. Tak apalah, abang juga situ. Bang, penting abang mati dulu apa bini abang? Abang pasti dengar itulah. Abang dengar kan? Pasti abang cakap dalam hati, mending bini aku. Ngapa begitu? Tak tahan aku Pak Kiai. Saya pernah pagi-pagi didatengin ibu-ibu. Aduh, macam malam karena jam 6 pagi saya sama istri itu biasa mengistiqomahkan diri itu baca Quran biarpun sebentar. Tiba-tiba jam 6 pagi ada ibu-ibu sudah berdiri di depan pagar rumah. Assalamualaikum Pak Kiai. Istri bilang, "Bih, ada tamu." Sekalinya saya buka pintu, buka pagar, rupanya tamunya ibu-ibu bawa anak kecil.
Istri saya curiga. Ngapa pagi-pagi ada ibu-ibu bawa anak kecil katanya kan? Saya bilang aman Mi, saya juga ndak kenal. Masuklah si ibu, silakan masuk. Ditemui istri saya. Istri saya panggil, Bi, ada ibu-ibu ini mau cerita sama Abi pagi ini. Oh iya. Keluarlah saya di samping istri. Ibu dari mana? Saya dekat dari sini Pak Kiai. Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak Kiai, saya pengen konsultasi. Konsultasi apa? Begini Pak Kiai, apakah saya ini salah mengambil jodoh? Ngapa pula cakap macam tu? Dia cakap, suamiku ni malas kerja Pak Kiai. Tiap hari di rumah. Saya ke dapur, ikut ke dapur. Saya cuci piring, ikut cuci piring. Saya nyapu di depan, dia ikut saya. Saya jawab, bukan salah ibu, bukan salah jodoh, cuma mungkin ibu lupa doa ibu waktu milih jodoh. Ibu ingat enggak doa ibu waktu minta sama Allah untuk dikirimkan jodoh? Ingat-ingat loh Pak Kiai ya. Oh iya Pak Kiai, dulu zaman aku masih gadis, aku pernah minta sama Allah, ya Allah berikanlah aku suami yang baik, yang sangat setia, tidak kemana-mana ya Allah. Kan tidak kemana-mana di dalam rumah. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Yang ngedoa. Tuh Bang Kosmas. Bang Kosmas pasti pernah minta yang terbaik dari Tuhan kan? Tapi kalau seandainya Bang Kosmas masih ngeluh, ya Tuhan, kenapa kau kirimkan bini macam nih? Misal Bang Kosmas, saya nggak tahu masalahmu. Kalau mau ribut nanti aja, jangan sekarang. Kita kan pasti dikirimkan yang terbaik dari Allah, Pak. Allah kan tidak pernah khianat, Allah nggak pernah zalim sama kita. Kenapa kita mengeluh tentang hidup ini? Hidup ini hadiah dari Allah dan itu hadiah yang terbaik. Kenapa kita selalu merasa tidak cukup? Rezekinya cukup, nikmatnya cukup, yang kurang itu karena apa? Karena kebanyakan mengeluh. Jangan bandingkan rezeki Bang Kosmas sama Haji Suryadi loh. Wah, mikir Bang Kosmas, masuk akal juga ini. Lama-lama aku masuk Islam, kata dia. Sorry Bang Kosmas, aman kan? Kalau mau syahadat sini aja Bang. Jangan bandingkan rezekimu dengan rezeki Haji Suryadi. Rezekimu ada, bentuknya beda. Ada yang ngeluh, Pak Kiai, saya sudah minta kaya sama Allah. Kenapa enggak kaya? Tunggu aja waktunya. Sebab kekayaan itu bentuknya beda. Inji mboten? Inji. Ayah Sundana tak? Orang Sunda ayah tak? Hah? Tak ayah? Oh, kumaha tuh? Mohon ibu, tak istri abdi itu orang iya, orang Cianjur ibu. Tila leutik mah abdi mah di Jawa Barat. Jawina katah nggih? Katah nggih? Tiang pundi Pak? Enten nggih? Tiang pundi? Lumajang. Wah. Kok bisa terdampar di sini, Mas? Oh, diusir ya, Mas? Madurana bade? Oh, nempuk benih banyak, Pak. Ini malam ini kita bersaudara, Pak. Sampai kapanpun. Bersaudara karena iman kepada Allah. Saya madura atretan bencebeh. Saya coba atretan ben melaju ben bugis. Bugisnya ada kan? Ini dulu. Saya cuma taunya cuma mandre saja, Pak. Lepas dari mandre tak paham saya. Mandre sama iye. Kalau tanya mana Pak Kamang? Ke depan, udah makan? Iya. Itu yang saya tahu, Pak. Teman-teman saya banyak buge, Pak. Walaupun sebenarnya saya agak kurang paham, tapi kalau diajak ngobrol panjang suka pusing saya. Walaupun sebenarnya ngerti, karena memang dari kecil di sisi Sungai Meranti itu banyak orang-orang Bugis, Pak. Kita ini bersaudara semuanya. Makanya malam ini
Allah mengingatkan kita pentingnya persaudaraan. Termasuk Bang Kosmas, kita bersaudara dalam kemanusiaan Bang Kosmas, dan kita bersaudara dalam kebangsaan. Kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang sama. Maka jaga itu, jaga kebaikan di antara kita. Dan sebagai penutup, karena insya Allah, karena ibu-ibu udah berangkat dari tadi ba'da maghrib, ada yang ba'da isya, karena besok saya juga masih ada beberapa kegiatan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kuntah. Takutlah kalian dimanapun kalian berada. Kalau yang jadi pedagang bertakwa kepada Allah, maka dia jujur di dalam berdagang. Kalau yang jadi pegawai jujur dan bertakwa kepada Allah, maka dia hati-hati di dalam mengemban amanah dan jabatan. Ketika yang menjadi pebisnis takwa kepada Allah, maka bisnisnya selalu jujur dan terhindar dari perkara yang tidak baik. Kalau seorang suami bertakwa kepada Allah, dia memimpin rumah tangganya pasti dengan kebaikan. Kalau seorang ibu, seorang istri bertakwa kepada Allah, maka dia jadikan rumah tangganya itu senantiasa menjadi rumah tangga yang membahagiakan. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, sebab kebaikan akan menghapus dosa keburukan. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan orang lain dengan pergaulan yang baik. Bertetanggalah yang baik. Jaga ucapanmu, jaga perbuatanmu, dan jaga perilakumu. Maka kelak kita pasti berkumpul dengan junjungan alam Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, pada malam ini mengingatkan, perbanyaklah membaca sholawat. Sholawat di dalam sholat wajib. Kalau tidak ada sholawat, berarti rukun kita ketinggalan satu. Berarti sholatnya tertolak. Di luar salat, salawat adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Berwudu boleh, tanpa berwudu pun juga diperkenankan. Sambil duduk boleh salawatan, sambil berdiri juga boleh, sambil istirahat juga boleh. Kalau kita berdoa bisa diterima, bisa juga ditolak oleh Allah. Tetapi ketika membaca salawat, insya Allah salawatnya langsung diterima melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran pasti datangnya dari Allah. Sementara kesalahan yakinlah, karena saya yang awam dan bodoh. Mudah-mudahan sedekahnya ibu-ibu yang disiapkan untuk para jamaah menjadi sedekah terbaik. Tidak mungkin kita miskin gara-gara berbagi. Bahkan Allah akan menjadikan rezekinya barakah, rezekinya luas, dan Allah akan menjaga kehidupan rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang penuh dengan kebahagiaan. Betul sekali, ini tema malam ini. Saya nggak ngelihat ke belakang, tapi menjaga persaudaraan dan kepedulian terhadap sesama. Peduli itu penting, karena pada akhirnya yang Allah hitung itu adalah kebaikan kita, yang Rasulullah sebutkan khairun nas, bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan walaupun sebentar dan sesaat ini manfaat. Jadilah tetangga yang baik, sesama muslim jaga itu, bahkan sesama orang-orang yang satu bangsa, satu negara, walaupun berbeda iman, saling menjaga hal yang sedemikian. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para jamaah sekalian diberikan sehat zahir dan batin. Terima kasih Bang Kosmas beserta keluarga dengan toleransinya yang luar biasa, tetap menjadi pribadi yang baik, pribadi yang menyenangkan dan membahagiakan orang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.